Dalam beberapa nasihat para ulama, disebutkan bahwa barang siapa di bulan Rajab istiqomah membaca istighfar pendek ini sebanyak 70 kali setelah sholat subuh dan 70 kali setelah sholat maghrib, maka atas izin Allah, segala dosanya diampuni, dilapangkan urusan hidupnya, serta diselamatkan dari azab yang berat di akhirat kelak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji mari kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Sebelum kita lanjutkan, silahkan tulis doa dan hajat terbaik Anda di kolom komentar, agar kita bisa saling mendoakan dan mengaminkan bersama. Insya Allah, doa tersebut cepat Allah kabulkan atas izinnya. Melalui pembahasan ini, mari kita saling mengingatkan, saling belajar, dan bersama-sama menata kembali hati agar lebih dekat kepada Allah, khususnya di bulan yang penuh keutamaan ini. Para ulama menjelaskan bahwa bulan Rajab termasuk salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah, yang dalam Al-Quran disebut sebagai bagian dari bulan-bulan haram. Bulan yang sejak dahulu dihormati untuk lebih menjaga diri dan meningkatkan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu, para ulama mengingatkan, di bulan mulia seperti Rajab, umat Islam dianjurkan untuk lebih bersungguh-sungguh dalam amal kebaikan, sekaligus lebih berhati-hati dalam menjaga lisan, sikap, dan perbuatan. Bukan karena ibadah di bulan ini berbeda bentuknya, tetapi karena kualitas hati dan kesadaran kita yang perlu ditingkatkan. Bulan Rajab adalah momentum ruhani, waktu yang baik untuk melatih diri, membersihkan hati, dan mempersiapkan jiwa sebelum Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Dan salah satu amal yang paling ringan dilakukan, namun paling dalam maknanya di bulan mulia ini adalah istighfar. Istighfar bukanlah amalan yang hanya dilakukan oleh mereka yang merasa banyak dosa. Bukan pula semata untuk orang yang sedang terpuruk. Justru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pribadi yang terjaga dari dosa, memberi teladan dengan memperbanyak istighfar dalam keseharian beliau. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar memohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya lebih dari 70 kali dalam sehari." Hadis riwayat Al-Bukhari. Dari sini para ulama menjelaskan, istighfar memiliki makna yang sangat luas. Di dalamnya terdapat permohonan ampun atas dosa, permohonan rahmat agar hati tetap lembut, permohonan agar taubat diterima, sekaligus doa agar Allah melapangkan urusan hidup kita. Karena itulah, istighfar dianjurkan untuk diamalkan setiap waktu, dan ketika kita berada di bulan yang dimuliakan oleh Allah, semangat untuk memperbanyak istighfar sepatutnya kita tingkatkan sebagai bentuk adab dan rasa syukur atas waktu yang Allah berikan. Di antara bacaan istighfar yang diajarkan oleh Rasulullah, terdapat satu kalimat yang ringkas namun penuh makna, yaitu Allahumma ghfirli warhamni wa tub alayya. Artinya, Ya Allah, ampuni aku dan sayangilah aku. Ya Allah, karuniakan aku taubat kembali ke jalan-Mu. Para ulama menjelaskan, zikir ini bukan sekedar rangkaian kata, tetapi doa yang menghimpun 3 permohonan besar dalam hidup seorang hamba. Memohon ampun atas kesalahan yang lalu, memohon rahmat agar hati tetap hidup dalam ketaatan, dan memohon agar setiap upaya taubat diterima oleh Allah dengan kasih sayang-Nya. Karena itulah, bacaan istighfar ini dianjurkan untuk dibaca dengan penuh kesadaran, bukan sekedar mengejar bilangan. Sebagian ulama menyebutkan bahwa di bulan Rajab, sebagai bulan yang dimuliakan,
memperbanyak zikir dan istighfar seperti ini menjadi salah satu amalan yang baik untuk dilakukan sebagai upaya membersihkan hati dan mempersiapkan diri menuju bulan berikutnya yang lebih agung. Dalam beberapa nasihat para ulama, disebutkan bahwa barang siapa di bulan Rajab istiqomah membaca kalimat istighfar, Allahumma gfirli, warhamni, watub alayya, sebanyak 70 kali di pagi hari setelah sholat subuh dan 70 kali di malam hari setelah sholat maghrib, maka atas izin Allah segala dosanya diampuni, dilapangkan urusan hidupnya, ketika dia wafat, haram jasadnya tersentuh api neraka, serta diselamatkan dari azab yang berat di akhirat kelak. Amalan ini menjadi wasilah bagi kita untuk mendekatkan diri, memohon rahmat serta pertolongan Allah yang Maha Pemurah. Inilah yang membuat istighfar tidak hanya menjadi bacaan di lisan, tetapi menjadi doa yang hidup di dalam hati. Di bulan Rajab, para ulama mengingatkan bahwa waktu sangat berharga. Amal kebaikan yang dilakukan di waktu yang dimuliakan Allah, meski tampak sederhana, dapat bernilai besar ketika dikerjakan dengan hati yang ikhlas dan penuh harap kepadanya. Rajab bukan bulan yang memberatkan ibadah, tetapi bulan untuk meningkatkan kualitas amal yang sudah biasa kita lakukan. Istighfar adalah bacaan yang bisa diamalkan oleh siapa saja, oleh orang tua yang kemampuannya terbatas, oleh mereka yang sibuk bekerja dari pagi hingga petang, oleh para pedagang, dan siapapun yang ingin mendekat kepada Allah tanpa merasa terbebani. Tidak membutuhkan tempat khusus, tidak membutuhkan waktu panjang, cukup hati yang hadir dan lisan yang jujur. Karena dalam pandangan syariat, bukan banyaknya amalan yang paling utama, tetapi istiqomah dalam kebaikan yang dilakukan dengan penuh keikhlasan. Sahabat doa sapar yang dirahmati Allah, disinilah kita diajak untuk merenung. Bulan Rajab bukanlah tuntutan yang memaksa kita menjadi sempurna dalam seketika, tetapi sebuah kesempatan yang Allah berikan dengan penuh kelembutan. Kesempatan untuk berhenti sejenak, menata ulang hati, memperbaiki diri, dan kembali mengingatnya. Siapapun bisa memulai langkah itu. Tidak harus menunggu kondisi ideal. Cukup dengan istighfar sederhana yang keluar dari hati yang jujur, sebagai tanda bahwa kita masih ingin mendekat kepada Allah. Karena pada akhirnya, Allah tidak menilai seberapa sempurna amalan kita, tetapi seberapa sungguh-sungguh hati kita saat berusaha kembali kepadanya. Maka sebelum kita menutup perjumpaan ini, mari kita menundukkan hati sejenak dan menitipkan doa kepada Allah dengan penuh harap. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, baik yang kami sadari maupun yang tidak kami sadari. Limpahkanlah rahmat-Mu kepada kami, lembutkan hati kami untuk terus kembali kepadamu, dan terimalah setiap taubat yang kami panjatkan. Ya Allah, lapangkanlah rizki kami dengan yang halal dan berkah, cukupkan hidup kami dengan yang Engkau ridhai, dan jadikan setiap langkah hidup kami bernilai ibadah di sisi-Mu. Lindungilah kami dan keluarga kami di dunia, serta selamatkan kami di akhirat kelak. Ya Allah, mudahkanlah langkah kami untuk menyambut bulan Ramadan dengan hati yang bersih, amal yang Engkau terima, dan iman yang Engkau kuatkan. Amin, ya Rabbal Alamin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekeliruan dalam penyampaian, itu berasal dari keterbatasan saya sebagai hambanya. Mohon untuk dimaafkan. Namun jika ada kebenaran dan kebaikan di dalamnya, maka itu sepenuhnya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.